Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, dengan saya Julifatul Husna Boru Siregar, NIM 41911111062. Di sini saya akan menjelaskan pemanfaatan Google Drive dan Google Form. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai Google Drive. Google Drive merupakan tempat yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan berkas yang dapat diakses melalui internet. Selain sebagai pusat penyimpanan, Google Drive juga berfungsi sebagai tempat pembuatan dokumen secara online. Bahkan kini pengguna juga bisa melakukan pemasangan app pada Google Drive. Pengelolaan Google Drive dapat dilakukan secara mudah melalui akun Google yang kita miliki. Nah, ini adalah tampilan atau bentuk dari akun Google yang saya punya. Setelah kita berhasil masuk ke akun Google, kita dapat mengklik aplikasi Google atau icon 9 titik pada sudut kanan atas dan memilih Drive untuk mengakses Google Drive. Ini kita klik Google Drive. Oke, kita tunggu. Nah, ini merupakan tampilan dari Google Drive. Seperti ini ya. Yang pertama, menambahkan berkas pada akun Google Drive. Terdapat dua cara untuk menambahkan berkas pada akun Google Drive. Di antaranya, kita dapat membuat dokumen langsung di Google Drive atau mengunggah berkas dari komputer. Kita dapat mengklik tombol New untuk membuat berkas baru. Nah, di sini kita klik tombol New atau baru, kemudian kita klik folder. Lalu kita buat nama folder tersebut. Misalnya saya buat nama saya ya. Oke, klik tombol buat. Nah, ini adalah folder yang sudah saya buat. Yang kedua, navigasi pada Google Drive dan My Drive. Navigasi adalah pilihan menu untuk mengelola Google Drive. Ada beberapa navigasi. Yang pertama itu Drive saya atau My Drive. Adalah lokasi penyimpanan berkas dan folder unggahan pribadi dari pengguna. Kemudian ada dibagikan kepada saya atau Share with Me. Adalah lokasi penyimpanan berkas yang dibagikan pengguna lain. Kemudian ada Recent atau terbaru. Ini merupakan tempat untuk menampung berkas-berkas yang baru saja disunting. Kemudian ada Star atau berbintang, adalah tempat penyimpanan berkas yang telah ditandai sebagai berkas penting. Kemudian apabila kita mengklik My Drive atau Drive saya, maka pada bagian tengah berkas akan muncul beberapa pilihan menu atau navigasi. Nah, ini kita klik My Drive. Oke, di sini terdapat beberapa pilihan menu atau navigasi. Ada New Folder atau folder baru, kemudian Upload File, kemudian Upload Folder, dan yang lain-lainnya. Untuk yang pertama yaitu New Folder. Nah, New Folder ini berfungsi untuk membuat folder baru di Google Drive. Kita dapat pula membuat folder di dalam folder untuk mengatur berkas secara lebih teratur. Oke, yang kedua ini ada Upload File. Ini berfungsi untuk mengunggah file yang ada di komputer. Sedangkan Upload Folder digunakan untuk mengunggah folder yang ada pada komputer. Yang ketiga, menyunting dan membuat dokumen. Langkah-langkahnya, yang pertama kita klik tombol New atau baru. Nah, setelah kita mengklik tombol New atau baru, maka akan muncul tampilan menu yang memungkinkan pengguna untuk memilih berbagai jenis dokumen yang dapat dipilih di Google Drive. Pengguna memiliki beberapa pilihan secara default dan jenis berkas lain dapat dibuat dengan cara mengklik Connect More App atau hubungkan aplikasi lainnya di bagian bawah menu. Yang pertama itu ada folder. Nah, pilihan ini akan membuat folder pada My Drive yang bisa digunakan untuk pengaturan berkas. Kemudian Google Docs ini atau Google Dokumen akan membuat berkas baru untuk pengolah kata. Kita dapat menyesuaikan format dan pengaturan halaman dengan peralatan dan menu yang tersedia di bagian atas dokumen. Selain itu, kita
juga dapat mengekspor dokumen ke format Microsoft Word, OpenOffice, PDF, dan lain-lain. Yang kedua, ini ada Google Spreadsheet. Pilihan ini akan membuat berkas baru untuk pengolah angka. Pengguna dapat mengekspor dokumen ke format Microsoft Excel, PDF, CSV, dan lain-lain. Yang ketiga ada Google Slide. Nah, pilihan ini akan membuka file PowerPoint. Jenis berkas yang dapat disunting pada Google Slide dapat diekspor ke format Microsoft PowerPoint, PDF, JPG, dan lain-lain. Kemudian ada Google Formulir atau Google Form. Pilihan ini akan membuat formulir yang bisa diisi secara online. Adapun isian form dapat diekspor ke format CSV. Kemudian di yang lainnya ini ada Google Gambar, kemudian ada Google My Maps. Nah, format pada Google My Maps ini adalah format CSV, XLSX, KML, dan GPX. Kemudian ada Google Sites, Google Jamboard, script Google Apps. Oke, berikutnya menyunting dokumen. Nah, setelah kita memilih jenis dokumen yang akan dibuat, nah kita misalkan pilih yang Google Slide. Nah, ini sudah kita pilih jenis dokumen yang akan dibuat. Selanjutnya kita akan menulis seperti biasa. Oke, kita misalkan buat judulnya yaitu pemanfaatan Google Drive dan Google Form. Dan kita klik atau tambahkan subjudul. Oke, sudah. Nah, kemudian dokumen akan tersimpan secara otomatis saat kita bekerja dengan dokumen secara online. Jadi pastikan juga teman-teman memiliki koneksi internet yang baik. Kemudian yang ketiga langkahnya yaitu berbagi file. Nah, berbagi file dapat dilakukan dengan cara mengklik tombol share atau bagikan yang terletak di sebelah sudut kanan bagian atas lembar kerja. Ini kita klik bagikan. Nah, di sini pengguna dapat membagikan dokumen kepada orang yang dituju dengan menambahkan alamat email orang tersebut. Nah, di sini kita tambahkan alamat email kepada orang yang kita tuju. Misalnya, saya masukkan email saya ya. Oke. Kemudian dapat pula memilih pengaturan terhadap orang tersebut. Nah, di sini, di bagian ini, ada 3 pilihan, di mana yang pertama pengakses lihat saja atau can view. Artinya orang yang ditambahkan sebagai akses atau pengakses hanya dapat melihat dokumen yang akan dibagikan. Yang kedua pemberi komentar atau can comment. Artinya orang yang ditambahkan sebagai pemberi komentar dapat memberikan komentar pada dokumen yang dibagikan. Yang ketiga ini editor atau can edit. Artinya orang yang ditambahkan sebagai editor tidak hanya dapat melihat namun dapat menyunting dokumen secara bersama-sama. Nah, di sini saya pilih editor. Kemudian, selain itu, pengguna dapat mengatur siapa saja yang dapat mengakses link atau tautan dan melihat dokumen dengan cara mengklik tombol change atau ganti. Nah, di sini kita klik ubah ke siapa saja yang memiliki link. Nah, inilah yang dimaksud dengan siapa saja yang dapat mengakses link atau tautan dan melihat dokumen dengan cara mengklik tombol change atau ganti. Nah, ini kita klik tombol ganti.
Hal ini disebabkan pada awalnya dokumen tersebut adalah dokumen privat. Pengguna dapat memilih pengaturan siapa saja yang memiliki link. Artinya siapa saja yang memiliki link dapat melihat dokumen. Nah ini ya. Kemudian sedangkan pengaturan dibatasi berarti hanya orang yang ditambahkan saja yang dapat membuka dokumen melalui link tersebut. Oke, ini selesai. Nah, pengelolaan file di halaman Google Drive memiliki cara yang hampir sama dengan pengelolaan file di jendela komputer. Di antaranya, pengguna dapat membuka langsung file dokumen, gambar, dan video dengan cara mengklik file tersebut. Yang kedua, pengguna dapat pula mengklik kanan file tersebut untuk menampilkan menu pengaturannya sebagai berikut. Nah, ini file atau dokumen yang sudah kita buat, kemudian kita klik kanan. Nah, di sini sudah ada pengaturan. Yang pertama itu ada pratinjau, yang merupakan menu untuk membuka file dengan software browser atau Google. Yang kedua, menu buka dengan. Nah, buka dengan ini berfungsi untuk membuka file dengan software lain yang bekerja sama dengan Google Drive. Yang ketiga, bagikan. Ini adalah menu untuk membagikan file dengan orang lain yang memiliki email Google. Kemudian ada menu dapatkan link. Ini berfungsi untuk menyalin link atau URL file sehingga dapat dibagikan kepada orang lain. Lanjut ke tampilkan lokasi file. Nah, di sini akan kelihatan file tersebut berada di mana atau lokasi filenya ada di mana gitu. Kemudian ada pindahkan ke. Ini merupakan menu untuk memindahkan file ke folder tertentu. Lanjut ada tambahkan ke berbintang. Ini untuk membuat dokumen tersebut merupakan dokumen yang penting. Kemudian tersedia secara offline atau tersedia offline ini agar file atau dokumen yang kita miliki itu dapat kita akses jika tidak memiliki atau tidak terhubung dengan koneksi internet. Kemudian ada ganti nama, itu merupakan menu untuk mengubah nama file. Lanjut buat salinan, ini adalah menu untuk menduplikasikan file. Kemudian ada download, ini untuk menu mengunduh file. Yang terakhir ada menu hapus, yang merupakan menu untuk menghapus file. Oke, pada halaman Google Drive, pengguna dapat pula membagikan file melalui email dan link. Cara membagikan file dokumen Drive melalui email, yaitu kita klik kanan file yang akan dibagikan. Ini misalnya dokumen atau file yang akan kita bagikan, kemudian kita klik kanan. Lanjut kita pilih bagian atau menu bagikan. Nah, di sini kita klik dan isi kolom. Ini ya, kita tunggu sebentar. Nah, ini pada bagian tambahkan orang dan grup. Di sini kita isi dengan alamat email tujuan pada jendela bagikan pada orang lain dan grup. Kemudian kita tentukan peran orang yang diberikan hak akses, apakah sebagai pengakses lihat saja, artinya hanya dapat melihat, mengunduh file, pemberian komentar hanya dapat mengunduh dan mengomentari file, dan yang terakhir editor dapat mengubah isi file dan membagikannya kepada orang lain. Nah, ini saya contohkan seperti tadi ya. Oke. Nah, ini saya pilih yang editor. Setelah itu kita klik tombol kirim.
Nah, sudah. Maka filenya akan terkirim ke email yang dituju. Lanjut, sedangkan cara membagikan file Google Drive melalui link adalah kita klik kanan filenya, ini kita contohkan klik kanan, kemudian kita pilih menu bagian bagikan. Nah, di sini kita dapat melihat ya, ada dapatkan link, ini siapa saja yang memiliki link atau dibatasi. Kita pilih yang siapa saja yang memiliki link. Kemudian kita klik salin link, kemudian klik tombol selesai. Oke, seperti itu ya teman-teman. Mengenal Google Form. Google Form atau yang lebih sering dikenal sebagai Google Formulir adalah salah satu produk Google yang memberikan layanan secara gratis untuk mengelola pendaftaran acara, jejak pendapat, membuat kuis, dan melakukan survei atau observasi atau kuesioner online. Google Form juga dapat digunakan untuk pembuatan absensi bahkan pengiriman sertifikat secara otomatis. Nah, cara penggunaan Google Form yang pertama kita sign in atau masuk ke Google Drive melalui laman https://drive.google.com menggunakan akun Google. Nah, ini adalah tampilan dari Google Drive. Kemudian nantinya kita tinggal klik baru atau new dan pilih Google Form. Oke, ini merupakan tampilan dari Google Formulir tersebut. Nah, terdapat beberapa jenis form. Pengguna dapat menambahkan form dalam bentuk teks maupun dalam bentuk yang lain. Formulir terdiri atas bagian-bagian dan sub-sub bagian. Dalam form tersebut, pengguna dapat pula menambahkan judul dan deskripsi, kemudian gambar, video, dan menambah pertanyaan melalui opsi penyuntingan yang akan muncul pada sisi bagian kanan setiap kali bagian tersebut diklik atau diaktifkan. Kemudian pada bagian atas halaman, kita dapat membuat judul formulir. Ini, kemudian menyesuaikan tema formulir. Di antaranya ada gambar header, warna tema, warna latar belakang, dan gaya font. Yang ketiga, kita dapat melihat pratinjau. Nih, pratinjau. Yang keempat, mengatur setelan formulir. Ini, setelan formulir ada 3, deskripsi, kemudian buka bagian berdasarkan jawaban, dan acak urutan opsi. Yang kelima, mengirim formulir, dan yang keenam, pilihan lainnya. Ini menu kirim, dan di sini menu lainnya. Ada buat salinan, kemudian memindahkan ke sampah, mendapatkan link yang sudah terisi, mencetak, menambahkan kolaborator, editor script, dan membuat add-on. Mengembangkan soal evaluasi online. Kita dapat memanfaatkan Google Form untuk mengembangkan berbagai jenis soal evaluasi secara online, di antaranya soal pilihan berganda, jawaban singkat maupun jawaban dengan penjelasan. Pada setiap jenis evaluasi, kita juga dapat menambahkan gambar maupun video pendukung terkait evaluasi yang dikembangkan. Pada tampilan halaman default Google Form, kita dapat memilih tema formulir terlebih dahulu. Nah, ini kita pilih temanya. Oke, setelah itu kita buat judul serta deskripsi formulir sesuai dengan kebutuhan. Nah, kita misalkan ini kita ketik evaluasi pembelajaran matematika. Isi deskripsinya oke, ini sudah kita tulis atau kita ketik judul dan deskripsi formulir tersebut. Kemudian, pada proses pengembangan soal, pilihan berganda dan isian singkat, kita akan membuat 3 bagian utama. Yang pertama, yaitu digunakan untuk pengisian identitas peserta didik. Bagian kedua digunakan untuk lembar soal pilihan berganda, sedangkan bagian 3 digunakan untuk lembar soal isian singkat. Nah, lanjut untuk bagian yang pertama, ini adalah tempat pengisian identitas peserta didik.
kita buat identitasnya adalah nama lengkap dan pilihannya yaitu jawaban singkat. Kemudian kita perlu mengaktifkan pilihan wajib diisi yang bertujuan agar peserta didik wajib mengisi nama lengkap terlebih dahulu sebelum mengerjakan ujian. Kemudian kita buat kelas dengan mengklik kotak pilihan untuk memilih tipe pertanyaan drop down. Ini kita tambahkan pertanyaan, kemudian kita pilih drop down atau tarik turun, dan tipe ini kita pilih sesuai dengan kebutuhan. Ini kita buat kelas. Sini saya buat 10 IPA 1, 10 IPA 2, 10 IPA 3, 10 IPA 4, dan yang terakhir 10 IPA 5. Oke. Untuk pembuatan pilihan baru, kita dapat mengklik tambahkan opsi. Nah, untuk membuat pilihan yang baru, untuk menambahkan, kita klik tambahkan opsi. Sama seperti bagian sebelumnya, kita aktifkan pilihan wajib diisi. Oke. Kemudian terdapat beberapa bagian yang berisi identitas peserta didik yang harus diisi, seperti nama dan kelas. Serta kita juga sudah mengaktifkan pilihan wajib diisi yang bertujuan untuk memastikan agar semua peserta mengisi identitas diri, karena jika tidak maka mereka tidak dapat melanjutkan ke bagian selanjutnya. Kemudian kita klik tambahkan bagian. Nah, untuk ini kita akan membuat atau penulisan soal pilihan berganda. Kita klik judulnya, yaitu soal pilihan berganda. Kemudian kita isikan deskripsinya. Oke, sudah kita isi judul dan deskripsi formulir sesuai dengan kebutuhan. Kemudian di bagian setelan ini ada 3 pilihan, yaitu jadikan ini sebagai kuis, kemudian ada jawaban dan presentasi. Di sini saya pilih yang bagian jadikan ini sebagai kuis. Bagian kuis merupakan bagian yang penting bagi pengguna yang ingin membuat formulir pada Google Form menjadi kuis atau soal ujian. Nah, terlebih dahulu kita perlu mengaktifkan pilihan jadikan ini sebagai kuis. Ini sudah saya aktifkan. Kemudian pada bagian atau opsi rilis nilai, kita dapat mencentang pilihan segera setelah setiap pengiriman. Setelah itu ada setelan responden. Nah, kita dapat mencentang pilihan pertanyaan tak terjawab, kemudian jawaban yang benar, dan nilai poin secara keseluruhan maupun salah satu di antaranya sesuai kebutuhan. Oke, setelah proses pengaturan selesai, maka dilanjutkan untuk menambahkan pertanyaan. Nah, di bagian ini kita contohkan untuk mengisi soal pilihan ganda. Di sini kita tidak perlu menuliskan nomor soal apabila pada pengaturan telah mencentang opsi acak urutan soal. Nah, kita pilih atau klik setelan, kemudian kita pilih yang acak urutan pertanyaan. Nah, di sini kita aktifkan. Oke, ini sudah ya. Kita lanjutkan untuk membuat contoh soal. Yang pertama itu adalah bagian opsi pertanyaan. Nah, di bagian ini kita dapat mengisi dengan cara mengetik isian soal secara langsung ataupun copy paste atau salin dan duplikat soal yang telah disiapkan di Microsoft Word ke bagian pertanyaan. Nah, saya sudah membuat soalnya di Microsoft Word sehingga kita tinggal mengkopinya saja. Nih,
Kita kopikan soalnya, kemudian kita salin atau paste ke formulirnya. Kemudian kita juga dapat menambahkan gambar pendukung pada soal. Gambarnya bisa berupa grafik, rumus, tabel, dan lainnya yang sudah disiapkan dalam format JPG atau JPEG. Nah, ini kita contohkan untuk memasukkan gambar. Kita cari file atau gambar yang sudah ada di laptop atau PC kita. Ini klik open. Nah, gambarnya sudah berhasil kita masukkan. Kemudian kita klik titik 3 untuk pengaturannya. Ini bisa rata kiri, kemudian rata tengah, nih ya. Kemudian bisa rata kanan, atau diubah maupun dihapus. Oke, contohnya seperti ini ya. Ini kita hapus saja. Lanjut, yang ketiga yaitu memilih jenis soal, yaitu multiple choice atau pilihan ganda. Nah, ini kita pilih yang pilihan ganda. Kemudian membuat opsi sebagai alternatif jawaban pada bagian opsi 1, yaitu secara berurutan dari atas ke bawah dimulai dari opsi A, opsi B, opsi C, dan seterusnya sesuai kebutuhan. Huruf A, B, C tidak perlu dibuat dalam penulisan opsi jawaban tersebut. Nah, ini untuk pilihan jawabannya, jadi kita tidak perlu menuliskan kembali opsi A, B, C, dan seterusnya. Jadi, kita langsung saja untuk pilihan yang pertama. Ini kita copy. Ini ya. Kemudian untuk menambahkan opsi yang lainnya kita bisa klik enter ataupun klik tambahkan lainnya. Oke, sudah. Nah, di sini pada opsi jawaban tambahan atau jika perlu pada bagian ini kita bisa tambahkan opsi, dan jawaban dapat berupa teks maupun gambar dengan mengklik ikon tambahkan gambar. Nah, ini bisa ditambahkan opsi ini, kita bisa mengklik tambahkan gambar ya. Oke, berikutnya mengaktifkan pilihan enable require atau wajib diisi agar soal tersebut harus dijawab oleh siswa. Nah, ini kita aktifkan wajib diisi. Kemudian menentukan kunci jawaban atau jawaban yang benar dengan mengklik menu answer key atau kunci jawaban. Nah, ini ya kunci jawabannya. Kita tulis berapa poin yang didapatkan jika soal ini atau siswa dapat berhasil menjawab soal ini. Kita masukkan poinnya 10. Nah, di pilihan jawaban yang benar atau di bagian tambahkan masukkan jawaban, ini kita klik untuk memberikan jawaban yang benar. Itu adalah jawaban yang benarnya, yaitu 380. Kemudian kita klik simpan. Nah, lalu klik selesai. Lakukan hal yang sama pada soal-soal selanjutnya, termasuk pada pengaturan soal. Dengan demikian, pada bagian kedua terdapat 5 subbagian yang berisi 5 buah soal, sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, kita dapat melanjutkan ke bagian ketiga, yaitu bagian soal, isian, atau esai. Nah, di sini kita klik tambahkan bagian, kemudian ini bagian ketiga, yaitu isian atau esai. Kita juga dapat mengisi deskripsinya. Oke, sudah selesai.
Kemudian kita juga bisa mengatur atau men-setting soal, sama seperti pada soal-soal sebelumnya. Ini kita tambah pertanyaan, kemudian kita pilih yang jawaban singkat atau paragraf. Di sini saya pilih yang bagian paragraf. Oke. Nah, berikutnya kita sama seperti soal sebelumnya, kita masukkan atau kita copy soalnya. Oke, sudah. Di setelan kita juga bisa mengatur soal tersebut. Ini ya. Oke. Nah, sama seperti soal sebelumnya atau soal pilihan berganda, kita juga dapat menambahkan gambar pendukung pada soal, baik berupa grafik, rumus, tabel, dan lain sebagainya. Sama seperti yang sudah saya jelaskan pada bagian kedua, yaitu pada soal pilihan berganda. Nah, bagian ini merupakan bagian kosong sebagai teks jawaban panjang yang akan diisi oleh peserta didik untuk menjawab soal. Kita juga mengaktifkan pilihan wajib diisi atau enable require agar soal tersebut harus dijawab oleh siswa. Kemudian kita juga bisa menentukan kunci jawabannya. Nah, ini ya. Kita masukkan poinnya, ini sesuai yang diinginkan juga. Misalnya saya buat 20 poin. Kemudian tambahkan masukan. Di sini misalnya jawabannya adalah misalnya saya buat 5.000, klik simpan. Oke, sudah. Lanjut kita klik yang selesai. Ini sama ya, lakukan hal yang sama terhadap soal yang lainnya, termasuk pada pengaturan soal. Dengan demikian, pada contoh ini, bagian terakhir hanya memiliki satu subbagian yang berisi satu buah soal esai. Ini juga sesuai dengan kebutuhan. Kemudian jika sudah selesai, kita dapat mengklik menu respon atau jawaban. Nah, di sini ya. Respon form sudah diaktifkan agar dapat melihat jumlah peserta didik yang sudah mengirimkan jawabannya. Selanjutnya, pengguna dapat melihat print preview atau pratinjau terhadap evaluasi yang telah dikembangkan. Nah, ini jika sudah terisi, nanti akan ada hasil dari peserta didik, kemudian kita bisa klik pratinjau terhadap evaluasi yang telah dikembangkan. Langkah-langkah mengembangkan daftar hadir online. Langkah-langkahnya sama seperti membuat soal. Kita klik baru, kemudian pilih Google Formulir atau Google Form. Kemudian pada halaman awal, formulir tanpa judul ini kita tulis, yaitu absensi kelas 10 IPA 1 Oke, kemudian kita isi deskripsi formulir. Sudah, kemudian kita bisa pilih atau sesuaikan tema yang diinginkan. Oke. Nah, di bagian pertanyaan tanpa judul ini kita klik atau kita isi dengan hari, strip tanggal. Oke.
Pastikan ini juga wajib diisi. Nah, kita klik tombol plus pada sisi kanan bagian atas untuk menambahkan kolom pertanyaan. Ini kita klik, kemudian kita dapat mengisi pertanyaannya yaitu nama siswa. Oke. Dan pastikan ini adalah soal atau jenis opsi jawaban singkat. Kemudian kita aktifkan wajib diisi. Kemudian kita dapat membuat keterangan absensi pada peserta, yaitu dengan pilihan jenis opsi petak kotak centang. Nah, di sini kita klik plus lagi atau tambahkan pertanyaan, kemudian kita pilih yang kotak centang. Oke. Nah, di sini kita buat pertanyaannya, yaitu misalnya silahkan isi absensi di bawah ini sesuai kehadiran pada hari tersebut. Oke. Di sini kita pilih atau kita klik hadir, kemudian izin, sakit, dan alfa. Oke. Ini juga kita aktifkan wajib diisi. Kemudian kita klik kirim untuk mengaktifkan daftar hadir. Nah, ini langsung saja kita klik kirim. Nah, pada kotak dialog ini kita dapat memilih opsi link atau simbol link yang berada di tengah. Nih. Kemudian secara otomatis akan muncul link tautan. Ini adalah link atau tautan yang dapat diringkas dengan mencentang perpendek URL. Setelah itu klik copy atau salin. Kemudian kita klik tanda silang dan link absensi yang sudah disalin dapat kita kirimkan ke peserta didik agar dapat mengisi daftar kehadiran. Mengembangkan materi online dilengkapi video. Kita dapat memanfaatkan Google Form untuk mengembangkan materi pelajaran secara online, ditambah lagi dengan video yang mendukung pembelajaran. Nah, langkah-langkahnya setelah berhasil masuk ke Google Drive, kita perhatikan tampilan Google Form-nya. Kita dapat memilih tema, terlebih dahulu kita pilih, kemudian kita buat judul serta deskripsi formulir sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini kita tulis materinya misalnya. Kemudian deskripsinya. Oke, sudah ya, ini judulnya dan ini deskripsinya. Kita dapat membuat materi pengantar atau pembuka terlebih dahulu dengan cara memilih opsi teks. Nah, di sini kita tambahkan judul dan deskripsi. Kita klik, kemudian kita isi. Misalnya saya copy ya. Oke. Sebagai pengantarnya. Oke, yang ini sebagai pengantarnya. Oke, yang ini kita hapus saja.
Oke, sudah. Kemudian sesuai kebutuhan, kita dapat menambahkan video YouTube pendukung ke dalam materi pelajaran dengan cara memilih opsi video yang bersimbol YouTube. Nah, di sini kita klik tambahkan video. Kemudian jika video adalah dokumentasi pribadi yang masih berada di dalam penyimpanan komputer, kita dapat mengunggahnya ke kanal YouTube menggunakan akun channel pribadi. Setelah itu kita klikkan pada video dan pilih dapatkan link yang bisa dibagikan. Tetapi jika video sudah terdapat di YouTube, kita dapat langsung menyalin link YouTube video tersebut. Nah, di sini ini adalah video YouTube yang sudah saya upload. Kemudian kita klik bagikan, kemudian di sini sudah terdapat linknya, lalu kita salin. Oke, kita langsung saja masukkan ke YouTube. Oke, ya, videonya, kemudian klik pilih. Oke, videonya sudah berhasil kita tambahkan. Selanjutnya kita dapat memberikan instruksi kepada peserta didik pada kolom judul video. Nah, ini kita ketikkan, ini sudah ya. Nah, kita juga dapat membuat pengaturan dengan mengklik titik 3. Ini terkait dengan tata letak video. Ada rata kiri, rata tengah, rata kanan, kemudian ubah atau mengganti video dengan video yang lain, dan hapus untuk menghapus video. Nah, di sini saya pilih yang rata tengah. Kemudian, kita juga dapat membuat penugasan kepada peserta didik dengan jenis pertanyaan upload file dan mengaktifkan tombol wajib diisi. Nah, di sini kita buat pertanyaan dengan jenis upload file. Ini ada izin responden mengupload file ke Drive. Ini kita lanjutkan. Oke, kemudian kita pilih yang wajib diisi. Nah, pada pengaturan upload file, pengguna dapat mengatur jenis file apa saja yang diizinkan dapat diunggah pada form. Namun, menonaktifkan tombol izinkan hanya jenis file tertentu, jika seluruh jenis file dapat diterima. Selain itu, kita juga dapat mengatur jumlah dan ukuran maksimum file tersebut. Kita buat pertanyaannya, yaitu, oke. Kita nonaktifkan yang izinkan hanya jenis file tertentu. Bisa nonaktifkan, bisa aktifkan. Di sini saya pilih yang aktifkan saja. Kemudian di sini saya pilih yang PDF beserta dengan gambar. Oke. Selain itu, kita juga dapat menambahkan gambar pendukung pada materi. Kita misalkan, ya, tambahkan gambar dari laptop atau PC kita. Kemudian kita misalkan saja gambarnya ini. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita pilih rata tengah dan kita atur gambarnya. Oke. Kita klik judul gambarnya. Oke, sudah selesai ya. Lanjut, kita kembali ke halaman atas Google Form. Nah, di sini kita berikan setelan dan pada menu presentasi kita klik ini konfirmasi pesan. Klik edit. Nah, di sini kita masukkan motivasi setelah peserta didik mempelajari materi. Oke, sudah. Lalu kita simpan. Kemudian kita klik kirim. Nah, pada kotak dialog kita langsung saja pilih simbol link yang berada di tengah, kemudian kita perpendek URL-nya, kemudian kita salin. Nah, link materi yang sudah disalin dapat kita
kirimkan ke peserta didik agar dapat mempelajari materi tersebut. Oke, selesai. Teknik membuat instrumen survei online. Instrumen survei berupa kuesioner maupun bentuk jejak pendapat lainnya seringkali diperlukan untuk analisis kebutuhan maupun proses penggalian informasi awal dalam kegiatan penelitian, pengajaran, maupun dalam pelaksanaan acara dari penyelenggaraan kegiatan. Kini, berbagai jenis instrumen survei dapat dibuat secara online melalui layanan Google Form. Proses pembuatan yang cukup mudah dan murah memungkinkan pengguna untuk menyelesaikan pembuatan instrumen survei secara tepat. Langkah-langkah dalam teknik membuat instrumen survei online yang pertama, ini pada halaman Google Form, kita dapat memilih tema. Nah, di sini kita klik sesuaikan tema. Kita dapat memilih header, warna tema, latar belakang, dan jenis teks. Di sini saya pilih yang ini. Misalnya, oke. Dan warna latar belakangnya ini, oke. Sudah. Kemudian sebelum masuk ke lembar pengeditan formulir, kita klik setting atau setelan. Nah, oke. Di sini kita centang pilihan collect email atau kumpulkan alamat email. Oke. Agar responden diminta untuk memasukkan alamat emailnya masing-masing. Serta kita juga dapat mencentang limit to one response atau batasi ke satu jawaban. Nah, ini kita aktifkan agar responden hanya dapat mengisi kuesioner satu kali saja. Selanjutnya, kita buat judul. Oke, ini kita buat judul. Oke, misalnya ini ya. Kemudian kita masukkan deskripsi formulirnya. Sudah selesai ya. Ini kita masukkan kemari. Oke. Nah, pada bagian baru yang kedua, ini kita klik tambahkan bagian. Oke. Kita dapat membuat sub-sub bagian yang terdiri atas beberapa pertanyaan mengenai informasi pribadi dari responden. Misalnya kita tuliskan untuk bagian yang kedua ini adalah identitasnya ya. Di sini kita tulis nama lengkap dan pastikan kita memilih opsi jawaban singkat. Oke. Kemudian kita tulis usia dan domisili. Nih, kita klik domisili. Oke. Dan pastikan kita mengaktifkan tombol wajib diisi. Itu juga dengan yang ini, kemudian yang ini. Nah, pertanyaan yang akan kita buat itu disesuaikan dengan kebutuhan survei. Nah, kita klik di sini simbol tambahkan pertanyaan. Ini kita akan memasukkan pertanyaannya. Ini kita pilih sesuai kebutuhan dan di sini saya pilih kotak centang. Oke, saya buat misalnya ini kita pilih opsi jawabannya. Kemudian nah, pada bagian selanjutnya, apabila kita ingin menanyakan pendapat maupun penilaian responden terhadap suatu hal yang dinyatakan dalam skala numerik, kita pilih jenis pertanyaan yang berskala linier. Nah, ini kita klik atau kita pilih skala linier. Lalu kita aktifkan wajib diisi, kemudian kita buat contoh pertanyaannya.
Nah, ini kita masukkan skala numerik yang dinyatakan dengan angka 1 sampai 5 misalnya. Oke, sudah ya. Misalnya saya buat satu soal saja. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, kita pilih opsi atau jenis pertanyaan survei berupa drop down. Oke, kita klik tambah pertanyaan. Di sini kita pilih yang drop down. Paragraf maupun pilihan berganda sesuai dengan karakteristik pertanyaan. Setelah itu kita aktifkan kembali. Ini misalnya oke, sudah. Kemudian kita klik wajib diisi, udah ya. Nah, untuk pertanyaan jawaban panjang kita pilih yang paragraf. Nah, ini juga pastikan kita aktifkan wajib diisi. Kemudian untuk yang pilihan berganda, kita klik tambahkan pertanyaan. Kemudian di sini kita tuliskan. Ini juga kita aktifkan wajib diisi. Nah, jika perlu, kita dapat memberikan batasan jumlah responden yang dapat menanggapi atau mengisi survei yang telah kita buat. Caranya kita klik lainnya atau tanda titik 3 di sebelah kanan, kemudian klik add-on. Oke, kita pilih yang number of form response. Nah, sini kita tuliskan kapasitas atau jumlah maksimum responden. Misalnya kita klik 100. Oke, selesai. Kemudian kita klik save and enable. Oke ya, sudah tersimpan. Nah, untuk mengirimkan survei yang sudah selesai kita buat, kita klik kirim. Nah, di sini kita pilih yang tautan, kemudian kita perpendek URL, kemudian kita salin. Nah, linknya sudah tersalin dan kita langsung mengirimkan kepada responden yang dituju. Teknik membuat jurnal pembelajaran online. Jurnal pembelajaran atau learning journal adalah catatan reflektif terhadap kegiatan pembelajaran yang akan terus bertambah selama kegiatan belajar mengajar masih berlangsung pada periode tertentu. Jurnal pembelajaran dapat dibuat oleh guru, kepala sekolah, maupun pengawas sekolah. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan budaya baca tulis melalui penulisan jurnal pembelajaran, serta diharapkan dapat memperkokoh kompetensi dan kinerja dari ketiga anggota profesi tersebut, khususnya bagi seorang pendidik. Nah, seiring perkembangannya, jurnal pembelajaran dapat dibuat secara online dengan memanfaatkan layanan Google Form. Pada tampilan halaman default Google Form, ini tampilannya kita dapat memilih tema formulir terlebih dahulu. Nah, ini kita klik sesuaikan tema, kita pilih misalnya yang ini. Oke, kemudian kita akan membuat judul serta deskripsi formulir sesuai dengan kebutuhan jurnal pembelajaran. Nah, di sini kita tulis judulnya, misalnya jurnal pembelajaran TA tahun ajaran 2021-2022. Deskripsinya misalnya mata pelajaran matematika. Oke. Nah, ini kita tulis pertanyaannya. Misalnya kita tuliskan berupa identitas. Nah, di sini kita pilih yang opsi jawaban drop down. Kita masukkan misalnya 10
Oke, misalnya ini ya. Kemudian untuk menyalin pertanyaan kita klik yang duplikasi, sedangkan untuk menghapus pertanyaannya kita klik hapus. Dan kita aktifkan wajib diisi. Oke, lanjut kita pilih hari. Nah, di sini kita klik tambahkan pertanyaan, kemudian klik hari. Ini juga kita pilih drop down. Di sini kita tulis Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, lanjut kita aktifkan wajib diisi. Lalu jika perlu kita tambahkan tanggal. Nah, ini ya. Ininya sudah tanggal dan kita aktifkan lagi wajib diisi. Nah, untuk pertanyaan lainnya kita dapat menambahkan jam pelajaran. Nah, di sini kita klik tambahkan pertanyaan, kemudian kita klik jam pelajaran. Lalu kita pilih opsi yang jawaban singkat. Lanjut kita tambahkan pertanyaan berikutnya yaitu KI strip KD. Nah, di sini kita pilih yang jawaban paragraf. Begitu juga untuk materi. Ini kita tulis materi dan kita pilih yang paragraf. Dan tidak lupa kita klik yang wajib diisi ya. Nah, ini kita klik wajib diisi. Oke. Nah, untuk jenis pilihan berganda kita klik tambahkan pertanyaan. Ini kita pilih yang kisi pilihan ganda. Oke, untuk baris kita ketikkan tugas anak. Nah, untuk pertanyaannya kita klik tugas. Sedangkan di kolom kita ketikkan kelas dan rumah. Nah, ini misalnya ya. Kemudian kita klik perlu satu jawaban di setiap baris. Oke. Sudah, yang terakhir kita tambahkan keterangan. Nah, ini kita pilih yang paragraf. Dan aktifkan wajib diisi. Nah, untuk mengaktifkan jurnal pembelajaran kita klik kirim. Kita klik kirim, kemudian kita pilih simbol send. Kita pilih yang tautan. Kemudian kita perpendek URL. Dan kita klik salin. Nah, link sudah disalin dan dapat digunakan untuk mengakses dan menggunakan jurnal pembelajaran. Pengaturan link atau tautan. Setelah kita dapat mengembangkan seluruh jenis formulir pada Google Form, maka langkah selanjutnya adalah mengaktifkan formulir dengan cara mengirim dan membagikan link agar publik dapat mengakses dan menggunakan formulir tersebut. Kita lihat di gambar, ini tampak bahwa linknya. Dapat linknya yang telah diberikan oleh Google Form. Karena terlalu panjang dan apabila dipendekkan masih tampak susah untuk dihafal, maka akan mengakibatkan link tersebut susah untuk diingat oleh publik. Dan publik akan merasa malas untuk mengaksesnya. Oleh karena itu, ada tips memendekkan link formulir dan membuat nama link yang unik sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna. Salah satunya yaitu melalui pemanfaatan situs penyedia jasa untuk memperpendek website atau URL. Nah, penyedia jasa yang akan digunakan adalah bit.ly.com dan s.id.
langkah-langkah untuk mengembangkan dan membagikan link formulir yang pendek dan mudah, maka kita cari dulu di Google, yaitu bit.ly atau bit.ly.com. Nah, di sini kita daftar terlebih dahulu. Ya, kita klik sign up free. Kemudian kita klik get start for free. Nah, ini kita daftar. Atau kita bisa melalui sign up with Google atau juga sign up with email. Nah, di sini saya pilih yang sign up with Google. Nah, saya pilih akun. Oke, create new bit.ly account. Kita tunggu ya. Nah, ini kita skip langkahnya. Nah, ini kita klik. Kita masukkan URL yang panjang tadi ya. Nih, kita salin. Nah, ini sudah muncul ya hasilnya. Kita bisa copy linknya atau langsung bagikan. Di sini saya klik yang copy. Nah, linknya sudah tersimpan ya. Nah, untuk memastikannya kita buka Google, kemudian kita salin link yang sudah tersalin, kita pastekan. Nah, apakah nantinya link tersebut akan muncul formulir? Nah, ini ya, sudah kelihatan. Ini adalah jurnal pembelajaran yang sudah kita buat. Oke. Selanjutnya, kita dapat pula menyimpan beberapa link dengan menggabungkan berbagai link formulir ke dalam satu dokumen dengan langkah-langkah. Yang pertama, klik New atau baru, kemudian klik Google Dokumen. Nah, kita dapat mengubah judul dokumen pada sudut kiri bagian atas. Nah, ini ya, kita buat judulnya, yaitu misalnya materi Google Form. Nah, di sini kita buat materi Google Form. Oke, ini kita buat judul di rata tengah. Kemudian kita bold. Oke. Untuk yang pertama yaitu evaluasi pembelajaran matematika. Oke, kemudian di sini kita klik simbol sisipkan link. Oke. Dan duplicate atau paste link formulir pada kolom tautan. Kita buat judulnya tadi adalah evaluasi pembelajaran matematika. Link pada evaluasi pembelajaran matematika kita copy. Nih ya, kita salin link, klik selesai, lalu kita masukkan.
atau kita tempel. Oke. Nah, ini ya hasilnya. Lanjut yang kedua, yaitu mengenai barisan dan deret aritmatika. Oke, ini langkahnya juga sama. Kita sisipkan link. Kemudian untuk teksnya yaitu barisan dan deret aritmatika. Nah, pada video barisan dan deret aritmatika, yaitu ini, kita klik dapatkan link. Kemudian kita salin link, lalu kita tempelkan. Nah, ini ya. Oke. Untuk yang ketiga yaitu kuesioner, evaluasi pembelajaran sistem daring. Sama ya, seperti langkah sebelumnya, itu kita klik sisipkan link, kita masukkan judulnya. Kemudian di drive, kita dapatkan linknya. Kemudian salin. Lalu kita masukkan. Oke, sudah ya. Nah, jika link formulir berhasil aktif apabila warna tulisannya berwarna biru ya, berubah menjadi biru. Nah, ini sudah berwarna biru. Ini yang hitam ini kita hapus saja ya. Nah, ini saya buat hanya 3 saja ya. Oke. Jika sudah selesai menyunting dokumen, kita klik bagikan. Nah, ini kita klik bagikan untuk mendapatkan link dokumen tersebut. Oke, sudah. Ini linknya ya. Kita bisa langsung salin link. Kembali lagi, linknya dapat kita ringkas menggunakan bit.ly.com sesuai dengan langkah-langkah sebelumnya. Pengiriman sertifikat otomatis dengan Google Form. Google Form juga dapat digunakan untuk mengirim sertifikat sebanyak peserta secara bersamaan. Langkah-langkahnya, setelah kita masuk akun Google, kemudian melalui laman Google Drive. Lalu di sini kita klik baru atau new, dan kita pilih folder. Nah, kita masukkan atau kita ketikkan nama folder barunya. Misalnya sertifikat. Oke, kita klik buat. Nah, ini adalah foldernya ya. Nah, sebelumnya kita buat terlebih dahulu template sertifikat dalam bentuk Word maupun PowerPoint. Nah, saya sudah buat ya sebelumnya. Saya upload file, kemudian cari di file dokumen di laptop atau PC. Nah, ini saya sudah buat dalam bentuk PowerPoint ya. Oke, kita tunggu. Nah, ini kita buka sertifikatnya. Nah, untuk bagian nama harus dibuat dalam bentuk kurung. Nah, seperti ini kan. Kurung, kemudian nama. Selain nama, bentuk tersebut juga berlaku untuk bagian lain yang ingin diubah ketika peserta mengisi formulir. Oke. Ini filenya sudah saya unggah ya ke folder sertifikat yang sudah saya buat sebelumnya. Oke, ini dia. Nah, ini dia ya. Kemudian kita ubah sertifikat ke dalam bentuk Google Slide. Ini kita klik kanan. Lalu kita klik atau buka dengan Google Slide.
Oke, ini tampilan dari Google Slide-nya. Nah, selanjutnya kita akan ubah format file PPTX dengan cara mengklik file lalu pilih simpan sebagai Google Slide. Nah, di sini formatnya sudah PPTX ya. Kemudian kita klik file, lalu kita simpan sebagai Google Slide. Oke, kita tunggu. Nah, ini ya, file sertifikat dalam bentuk Google Slide sudah muncul di folder sertifikat di Google Drive nih ya, formatnya PPTX. Tapi sebelumnya kita dapat menyiapkan Google Form yang berisi data responden. Pada formulir tersebut kita atur setelan agar responden hanya dapat mengirim data sekali saja. Nah, ini kita misalkan ya, buat di Google Form. Nah, di sini kita tuliskan, kemudian kita isi deskripsinya, yaitu oke, di sini kita buat nama lengkap. Kita klik wajib diisi, kemudian di sini kita tulis itu instansi, nama instansi. Oke, ini juga klik wajib diisi. Nah, misalnya hanya dua ini saja ya. Kemudian kita atur atau kita klik setelan agar responden hanya mengirim data sekali saja. Di sini kita buat batasi ke satu jawaban, kemudian kumpulkan alamat email. Nah, di bagian presentasi itu kita hilangkan tanda tampilkan link. Nah, ini sudah ya, sudah kita nonaktifkan ya. Nah, ini tampilkan link untuk menyerahkan jawaban lain, ini kita nonaktifkan. Kirim. Lalu kita perpendek URL-nya dan kita salin. Oke, selesai. Kemudian kita klik jawaban. Nah, di sini kita pilih yang spreadsheet. Nah, ini membuat spreadsheet. Lalu buat spreadsheet baru. Oke, buat. Nah, sudah kita buka. Nah, di sini sudah tertera alamat email, nama lengkap, dan nama instansi. Kemudian, untuk menautkan data-data ke Google Slide, kita klik Auto Chart dengan klik Add-on. Nih ya, klik Add-on, kemudian pilih Auto Chart, kemudian klik Launch. Nah, di sini kita klik lanjutkan. Pilih akun Google-nya. Oke, untuk aksesnya kita klik izinkan. Nah, setelah sudah kita install, kemudian kita pilih atau klik New Job. Nah, kita masukkan judulnya yaitu sertifikat. Oke. Kita klik Next.
Nah, ini kita pilih template-nya. Di sini saya pilih yang from drive. Nah, lalu kita klik yang sertifikat, kemudian select. Nah, sudah selesai. Kemudian kita klik next. Nah, pada kotak file name di sini sertifikat nama. Kemudian pilih PDF pada type. Ini nama, kita klik yang nama lengkap. Ini kita klik standar ya. Oke. Kemudian klik next. Nah, di file setting kita buat sertifikat, lalu kita tulis ini nama. Oke. Lalu ini kita pilih PDF dan kita klik multiple output mode atau classic mode. Nah, ini kita klik next. Oke. Ini choose destination folders. Nah, kita pilih tempat sertifikatnya di mana. Saya pilih yang di folder yang bertulis sertifikat. Kemudian klik next. Ini kita klik next saja. Nah, ini share docs, yes. Oke, sebagai PDF ya. Nah, ini via email ya. Email. Oke. Kemudian subjeknya kita tulis sertifikat. Sertifikat seminar atau webinar. Sertifikat webinar. Oke, klik next. Kemudian add or remove job triggers di run on form trigger. Ini kita klik yes. Sedangkan run on time trigger ini kita klik no. Kemudian kita klik save. Oke, ini menyimpan ya. Oke, sudah selesai. Yang terakhir yaitu mengolah data pada Google Form dengan Excel. Nah, setelah selesai membuat data-data pada formulir yang diperlukan, maka selanjutnya adalah melihat bagian respons yang terletak pada halaman atas Google Form. Nah, di sini kita klik respons atau jawaban. Kemudian kita klik icon membuat spreadsheet. Nah, ini ya, sudah terlihat tampilan pada spreadsheet-nya. Lalu untuk mendownload hasilnya, kita klik titik 3, kemudian pilih download jawaban. Oke. Di sini ya. Nah, file telah berhasil diunduh, tetapi masih dalam format CSV. Nah, untuk itu kita perlu mengekstraknya. Dengan kita klik, kemudian kita ekstrak to. Nah, di sini kita pilih dokumennya, letak filenya di mana yang diinginkan. Kemudian kita klik OK. Oke. Kita cari ya. Di sini tadi daftar hadir. Nah, ini. Oke. Ini sudah kita buka dengan menggunakan Microsoft Excel. Kemudian untuk merapikannya, misalnya ini kita tarik. Nah,
Ini. Oke. Kemudian ini. Nah, untuk kolom yang tidak diperlukan lagi kita bisa hapus ya. Ini kita klik delete. Oke, jadi tinggal nama lengkap dan nama instansi. Oke, sudah selesai ya. Begitulah mengenai pemanfaatan Google Drive dan Google Form. Sekian video saya. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah dan penjelasan yang kurang jelas. Saya mohon maaf juga. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.